Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita baca doa dulu. Doa, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya di kelas ini ada yang tidak hadir? Siapa? Bianca. Ya. Oh iya. Terus keterangannya apa? Satunya? Ya. Oke, kali ini Bapak akan mengajarkan suatu materi pembelajaran rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi kita belajar tentang AI ya. Ada yang sudah tahu AI itu apa? Ya, kecerdasan buatan. Selanjutnya, pengertian rekayasa prompt. Jadi merancang instruktur untuk AI, rekayasa prompt adalah teknik merancang instruksi prompt yang diberikan kepada AI agar menghasilkan keluaran atau output yang sesuai yang dibutuhkan. Jadi prompt itu adalah perintah kita untuk menghasilkan suatu gambar atau video dengan cara berkolaborasi dengan AI. AI itu alatnya, prompt itu perintahnya. Ingat ya, kalau ada suatu AI atau aplikasi harusnya kita jalankan. Nah, jalankan perintahnya itu namanya prompt ya. Jadi kalau sudah canggih kita buat gambar apa yang kita inginkan atau video, itu hanya modal ngetik saja atau kata-kata akan menghasilkan gambar. Kita jempret ya, atau bahkan video juga bisa. Atau PPT, contohnya PPT ini Bapak buat dari AI, nggak perlu ngedit satu-satu ya. Nah, AI ini cukup membantu kita ya. Ingat, AI itu membantu, bukan menggantikan ya. Dari sini udah pernah mengerjakan soal menggunakan AI? Udah pernah mengajarkan suatu soal matematika di foto jebret ya, kita kirim, sudah ada hasilnya? Sudah pernah? Gampang ya. Terus tiba-tiba kalian langsung kasih ke gurunya. Jadi ingat ya, itu hanya membantu, bukan menggantikan. AI itu hanya membantu. Terus nanti kalau misal udah dapat jawabannya, kalian kaji, kan pelajari kok bisa sih hasilnya kayak gini. Nah, setelah itu nanti bisa kalian ubah dengan kata-kata kalian, pemahaman kalian. Jangan sampai hasil dari AI terus kalian plek, nggak ada kata-kata dari kalian. Ya, ingat, AI itu membantu bukan mengganti. Terus mengarahkan kreasi konten. Dalam konteks kreasi konten, rekayasa prompt membantu kita mengarahkan AI untuk menulis, membuat ide atau menyusun media kreatif dengan hasil yang menulis. Oke, kali ini kita tentang prompt dulu ya, sebelum yang berlanjutan. Karena AI itu luas, kita fokus ke promptnya atau perintahnya. Prompt ini untuk menghasilkan kreasi konten. Di sini ada yang punya konten TikTok atau YouTube. Ada tidak? Siapa tahu ada yang jadi YouTuber di sini? Atau TikTokers? Ada? Nah, konten itu yang bisa menghasilkan uang. Kayak YouTuber itu ya. YouTube itu lebih gampangnya kalau kita berbantu dengan AI. Pernah menggunakan ChatGPT? Nah, itu salah satu AI yang sering membantu kita. AI itu kayak kita mencari konten di YouTube. Apa sih kita mau bikin konten apa sih? Kita tanya ke AI. Pasti dia akan diterangkan mana judul-judulnya, alur-alur caranya, itu sangat membantu. Ya. Untuk menulis, membuat ide dan menyusun media kreatif dengan hasil yang lebih. Selanjutnya, peran prompt dalam kreasi konten. Oke. Ada prompt yang umum,
menghasilkan jawaban yang kurang spesifik dan tidak terarah. Ini yang umum. Promptnya itu simple, ya. Itu akan menghasilkan yang kurang spesifik. Nah, selanjutnya ada prompt yang jelas dan detail. Ada 2 prompt ya. Biasanya ini yang paling sedikit nih. Nah, yang kedua ini baru yang dia menginginkan detailnya, berfungsi sebagai kendali arah komunikasi, menghasilkan keluaran yang sesuai kebutuhan. Oke ya. Misal nanti akan Bapak berikan tugas untuk membuat gambar. Coba dikeluarkan HP-nya. Setelah itu buka WhatsApp, punya WhatsApp semua ya? Ya. Ada yang sudah pro, yang ada lingkaran kecil warna-warnanya itu? Sudah ya? Itu sudah pro, dia sudah bisa berkomunikasi dengan AI. Ya, coba kita menggunakan prompt yang umum dulu. Untuk yang cewek, untuk yang pink, buat kucing, gambar kucing ya. Untuk yang pak, buat gambar singa, misal. Dicoba aja dulu, coba ketik. Buatkan gambar kucing yang cewek. Buatkan gambar singa yang cowok. Coba menghasilkan kayak gimana? Ada yang bisa generate? Hasilnya kayak gimana? Tuh ya. Pasti hasilnya beda-beda ya. Kucingnya tuh ada yang warna putih, ada yang oranye-oranye, mungkin ada yang oranye mungkin ya. Itu gambar yang kurang spesifik. Ya, coba kita bandingkan dengan gambar yang lebih spesifik. Contoh, buat gambar kucing. Ya, perintah opsi utamanya gambar kucing, terus masih tidur. Warnanya warna apa ini? Kucingnya warna apa? Oranye. Warna oranye misal ya. Terus ada lagi buat kucing, terus masih tidur berwarna oranye di taman misal ya. Nah, kalau yang singa masih tidur warna ya sama gini coba. Kalau sini tempatnya bisa beda. Hasilnya lebih detail mana sih? Oke, pasti hasilnya lebih spesifik kan ya? Ya. Lebih apa yang kita inginkan ya, ketimbang yang tadi buat kucing. Ada yang masih berdiri, ada yang masih di kamar, ada yang warnanya putih. Tapi kalau kita memerintahkan buat gambar kucing dengan masih tidur, warnanya oranye, tempatnya di taman, pasti apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita inginkan ini, terus kita cuma tuliskan buat kucing, pasti hasilnya random ya, ngecek ya, pasti nggak sesuai yang kita inginkan. Makanya prompt itu atau perintah itu akan menghasilkan sesuai apa yang kita inginkan, ya. Prompt itu adalah suatu perintah untuk menghasilkan atau output dari mesin AI dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Cukup manfaat sekali ya, AI itu membantu kita dari pendidikan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Untuk digital content itu cukup sangat menarik sekali. Bapak akan mengulas lagi apa sih pengertian dari rekayasa prompt. Itu dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah singkat dari Bapak. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.